Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Bahwa kembalilah ke akar pola Ibrani yang benar untuk mendapatkan pengertian yang Bapak Yahweh berikan dengan luar biasa. Karena akar pola Ibrani ini kaya raya dan di luar akar pola Ibrani ini miskin. Ya, jadi pilihlah yang kaya sehingga saudara bisa diperkaya dengan segala pengenalan, pengetahuan, kekayaan di dalam karakter, kekayaan di dalam banyak hal sehingga saudara bisa berbuah dengan luar biasa. Jangan pernah lupa ada 22 huruf Ibrani yang kita harus juga paling tidak mengenal, mengetahui, ya, dan saudara bisa bertumbuh dalam pemahamannya. Penting karena inilah juga di dalam pola huruf-huruf Ibrani ini Bapak Yahweh bicara kepada kita semua. Di dalam 22 huruf Ibrani juga terdapat piktograf untuk tiap hurufnya, ya, saudara bisa screenshot, dan melalui piktograf ini Bapak Yahweh juga memberikan banyak kekayaan yang luar biasa supaya kita dapat memahaminya luar biasa. Dan jangan lupa juga mengenai angka gematria, yaitu angka kepastian, di mana Bapak Yahweh menggunakan angka-angka kepastian untuk menyatakan banyak hal yang ajaib, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Ini merupakan satu kesatuan yang menjadi blessing yang Bapak Yahweh berikan buat saudara dan saya. Kalau kita mau kenal polanya Bapak Yahweh, ya paling tidak kita tahulah untuk masalah 22 huruf Ibrani, piktograf, ya, dan angka gematrianya. Dan di situ saudara bisa bertumbuh. Memang, ya, untuk bisa dapat lebih lengkap, lebih banyak, ya butuh waktu. Tapi paling tidak saudara bisa bergulir, ya, sedikit demi sedikit dan menambahkan pengenalan akan Dafar Elohim ini, ya, akan pola akar Ibrani ini. Dan juga jangan lupa dengan mengenai prinsip nubuat adalah pola, ini penting sekali, ya, sangat-sangat penting sekali. Yeshua pun juga menggunakan hal ini, ya. Dalam Dafar Elohim ada banyak mengenai nubuat adalah pola, ya, itu ada banyak di mana saja kita bisa temukan, dan ini sangat penting sekali untuk dipelajari. Serta yang terakhir yaitu jangan lupa bahwa satuan waktu Bapak Yahweh adalah Zayin, angka 7. Ya, jangan pernah lupa, ini satu pola, saudara. Ya, jadi sudah ditetapkan sama Bapak Yahweh dengan sebuah gimana ya? Sebuah pattern, ya, sebuah aturan, ya. Ya. Jadi ini yang ditetapkan Bapak Yahweh, yaitu dengan menggunakan untuk satuan waktunya itu adalah angka 7. Ya. Ini luar biasa. Nah, baik, kita akan masuk mengenai satu kalimat yang sering kita dengar, yaitu tidak seorang pun mengetahui kecuali Bapakku saja. Ayat ini kita bisa lihat dan sering kita bisa membacanya, yaitu di dalam Matius 24 ayat 36, dan juga di dalam Markus 13 ayat yang ke-32. Ya. Nah, ayat-ayat ini sering dipakai, ya, karena mereka tidak punya pemahaman yang benar. Maka sering dipakai sebagai senjata untuk mengelabuhi jemaat. Ya. Ayat ini selalu dipotong berulang-ulang, saudara. Ya. Selalu kalau sudah mau ketemu dengan yang namanya kapan untuk tahu tentang kronologi, ya, ketepatan kedatangan Yeshua, maka ayat ini selalu dimunculkan sebagai senjata, sebagai penolak, ya. Sehingga ayat ini menjadi sesuatu yang menjegal banyak orang, ya, menjegal banyak orang untuk tidak dapat melihat pola Bapak Yahweh dengan jelas. Ya, jadi mereka selalu dikelabui, jemaat-jemaat itu selalu dibohongi, ya, dengan pembicara-pembicara, ya, bahasa
Eskimonya itu dikaspoi gitu ya, dibohongin ya, sehingga mereka tidak dapat melihat kebenarannya. Paling-paling mereka cuma dikasih tahu, ya berjaga-jagalah, berjaga-jaga, cuman gitu aja, saudara. Itu paling top. Tapi untuk bisa mengetahui ketepatannya, ya selalu mereka berkata tidak seorang pun yang tahu, ya. Kita coba baca ya ayatnya ya, Matius 24, 36 dan 32. Silakan Brother Henok, terima kasih. Matius 24 ayat 36. Namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di Syamaim pun tidak, kecuali Bapakku saja. Markus 13 ayat 32. Dan mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahui, tidak pula malaikat-malaikat yang ada di Syamaim, bahkan tidak pula putra kecuali Bapa. Ya, terima kasih. Memang dua ayatnya ada perbedaan ya. Di satu di Matius ya tidak ada kata putra, tapi di Markus ada kata putra. Ya, mana yang benar? Ini menjadi kontroversi. Kalau Matius, ya Matius itu muridnya Yeshua bukan, rasulnya bukan. Menurut saudara gimana? Iya, Pak. Matius gimana? Ya, muridnya, Pak. Ya, muridnya ya, jadi 12. Jadi dari antara 12 murid yang terpilih. Betul ya? Betul. Betul, Pak. Dia kerjanya apa sebelum ikut Yeshua? Pemungut cukai. Ya. Jadi dia adalah petugas pemungut cukai untuk orang-orang, dia memungut cukai pajak dari orang-orang Israel dan dia berikan kepada Kekaisaran Romawi. Betul ya? Jadi dia juga ini persis seperti Zakheus. Zakai. Masih ingat ya, Zakheus? Itu juga pemungut cukai. Nah, bagaimana dengan Markus? Siapa Markus ini? Menurut saudara? Doctor. Kenapa, brother? He is a doctor, if I'm not wrong. Lukas yang dokter, Pak. Yang dokter itu Lukas. Ya, right. Markus. Siapa kamu? Siapakah Markus? Ada yang tahu? Penjala ikan, Pak. Penjala ikan. Penjala ikan. Ada lagi yang mau beri masukan? Markus, siapakah Markus? Penjala ikan Petrus. Penjala ikan Petrus, betul. Seorang dokter, Pak. Tadi sudah dijawab. Yang dokter itu Lukas. Yang dokter itu Lukas. Bagaimana dengan kalau Yohanes? Kalau Yohanes ini gimana? Kalau Yohanes, murid Yeshua bukan? Yes. Betul ya, pasti ya. Nelayan juga, Pak. Nelayan juga. Nelayan juga. Oke. Jadi kita sudah jelas nih, Matius pemungut cukai, Yohanes nelayan, kemudian Lukas dokter. Ya, nah bagaimana dengan Markus? Ada yang tahu? Murid di luar 12 itu, Pak, mungkin. Gimana Pak Selamat? Murid Yesua yang di luar yang 12 itu kan murid Yesua banyak, ada yang 70 yang lain itu. Ya, memang bisa dikategorikan sebagai itu, bisa begitu. Tapi apakah ada yang spesifik? Kok bisa tiba-tiba nama Markus ini masuk? Saya agak lupa ingat itu. Itu masuknya ke. Kok bisa masuk ke dalam Muridnya Saulus. muridnya Saulus?
Nah, itu masuk ke sisa rasul, lupa ceritanya. Saulus tidak punya murid. Teman sekerja kali, Pak. Teman sekerjanya Paulus atau Saulus itu adalah Barnabas. Nah, Salah satu muridnya Yohanes Pembaptis, Pak, bukan. Murid gimana, Ibu? Paulus itu di spesifiknya dia menulis tentang Yohanes Pembaptis. Enggak, ini aja karena kan di sini di dalam kitab Markus ini dia menulis spesifik sekali tentang Yohanes Pembaptis itu, Pak. Apakah mereka juga salah satu murid dari Yohanes Pembaptis itu? Oh tidak, Saya bukan. juga nggak ngerti, Pak. Bukan. Bukan. Uskup pertama di Alexandria, Pak. Waduh, uskup pertama di Alexandria. Googling, Pak, ya. Terlalu jauh. Mungkin namanya sama. Mungkin namanya sama. Ya. Markus saudara Yakobus itu bukan? Markus saudara Yakobus. Ayatnya di mana? Mana ya, pernah baca ya? Lupa. Nyerah, Pak. Nyerah, oke. Markus adalah seorang bocah kecil yang lari dengan telanjang. Pernah dengar nggak? Pernah Pak, tapi lupa di mana ya. Itu ada di dalam Markus 14 ayat 51 dan 52. Inilah Markus. Dia masih muda saat itu, masih kecil. Silakan Brother Henok bisa dibaca. Markus 14 ayat 51 dan 52. Saudara Henok sudah dapat? Ya, got it. Oke, Markus 14 ayat 51 dan 52. Ya. 51. Dan ada seorang anak muda yang mengenakan kain lenan menutupi ketelanjangannya, terus mengikuti dia. Tetapi beberapa anak muda berusaha menangkapnya. 52. Namun dia melarikan diri dari mereka sambil bertelanjang meninggalkan kain lenan itu. Ya, oke, terima kasih. Nah, inilah yang sangat dipercayai. Dia memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri saat masa mudanya dia. Inilah Markus. Dan Markus inilah juga yang ditolak oleh Paulus di dalam pelayanannya. Sehingga Paulus terpecah pelayanannya. Paulus membawa Silas, Barnabas membawa Markus. Ya. Tapi akhirnya si Paulus dia menyesali. Ya, karena begini ceritanya. Ini singkat aja supaya pas kita lagi baca Markus ya. Jadi saat itu Paulus lagi pelayanan, tiba-tiba si Markus ini gak kepingin meneruskan perjalanannya. Dia kepingin pulang, kangen sama keluarganya atau kampung halamannya. Jadi dia meninggalkan pelayanannya. Sedangkan Paulus orangnya tegas. Kalau kamu sudah ikut. Jangan pulang. Enak-enak pelayanan, menghadapin banyak masalah, cobaan begini, kamu tinggalin kita sendiri, begitu. Nah, gara-gara itulah, maka perjalanan Paulus yang berikutnya, ketika dia akan berjalan sepelayanan dengan Barnabas, ya, Barnabas berusaha untuk membawa si Markus ini lagi. Ya, dia berusaha membawa Markus lagi, kemudian si Paulus menolak. Ya. Kemudian Paulus menolak. Dia mengungkapkan alasannya karena anak ini tidak punya komitmen. Kemudian terjadilah peristiwa pecah mereka. Yang satu yaitu grupnya Paulus beserta Silas. Yang kedua, grupnya daripada Barnabas dan Markus. Ini namanya John Mark. Ya. Jadi disitulah. Kemudian di akhir pelayanan daripada Paulus berkata, tolong
kirim kembali Markus karena dia juga berharga dalam kehidupannya. Jadi Paulus menyadari. Ya, inilah Markus. Nah, Markus ini bagaimana mungkin dia masih muda bisa menulis siapa itu namanya kitab Markus. Ya. Nah, sangat kuat sekali dipercayai bahwa mentor daripada Markus ini adalah Kepa. Ya, jadi mentor dari Rasul Paulus, daripada Markus ini adalah Kepa, Petrus. Ya, Simon Petrus. Ya, Simon. Nah, dari sinilah dia mendapatkan semua informasi daripada pelayanan Yeshua. Jadi dari apa yang disaksikan oleh Kepa, ya, Simon Petrus. Maka itu terbentuk kitab, yaitu kitab Markus. Ya, ini sangat dipercayai seperti itu. Nggak apa-apa, jadi kita bisa mendapat masukan. Kalau begitu, ya, karena dia sebagai penulis yang istilahnya itu diberitahu oleh Kepa, jadi ada kemungkinan penulisan ini salah. Ya, jadi yang bisa kita pegang adalah Matius 24 ayat 36. Karena Matius itu dia menjadi saksi mata yang langsung mendengar, sedangkan Markus tidak. Ya. Jadi disinilah letaknya. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya, di antara ada orang-orang lain tanya, kenapa ini ada perbedaan? Ya, yang di Matius dan di Markus kok ada perbedaan? Yang satu ada putra, yang satu tidak ada putra. Paling tidak saudara bisa menjelaskan. Ya kan? Jadi disitulah. Jadi kitab suci kita ini tidak bertentangan. Saudara. Ya, kita harus tahu sejarahnya. Jadi seringkali yang di luar sana mengatakan, wah ini kitab suci ini bertentangan. Masalah kecil, masalah Matius 24:36 aja nggak cocok dengan Markus 13:32. Ya kan? Nah, saudara bisa menjelaskan. Jadi saudara juga tidak merasa, oh iya ya bagaimana kok kitab suci kita kok saling bertentangan. Tidak, saudara. Kita harus tahu sejarah penulisannya juga. Ya? Haleluya. Jadi paling tidak saudara bisa memahami mengapa ada perbedaan seperti itu. Ya. Selanjutnya. Dan ayat-ayat yang sering dipakai itu ya yang tadi di Matius dan di Markus. Selain daripada ayat-ayat itu, juga ada beberapa ayat yang sering dipakai sebagai senjata untuk mengelabui jemaat agar tidak percaya akan tahun kedatangan Yeshua HaMashiach. Yaitu di dalam Daniel, ya, di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat 4, 9 dan 10. Silakan Brother Henok. Terima kasih untuk dibacakan. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan pergi kian kemari dan pengetahuan akan ditambahkan. Lalu dia berkata, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tertutup dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan dibersihkan, disucikan, dan dimurnikan. Namun orang-orang jahat akan berbuat jahat, dan tidak seorang pun dari orang jahat itu akan memahaminya. Tetapi orang yang bijaksana akan memahaminya. Iya, terima kasih. Ayat ini pun juga sering dipotong, saudara. Ya, dikatakan bahwa firman itu termeterai sejak zaman Daniel. Dan firman itu tertutup. Ya kan? Padahal penjelasannya kalau kita mau baca secara perlahan-lahan, kita bisa mendapatkan bahwa firman ini tertutup dan termeterai sampai, ini sampai kapan? Yaitu sampai akhir zaman. Yang betul adalah zaman akhir ya. Ini istilah yang benar ya. Zaman akhir. Kalau akhir zaman ya kiamat, itu akhir zaman. Saya sudah sering pernah ungkapkan sama saudara. Yang benar adalah zaman akhir. Jadi firman ini akan tertutup dan termeterai sampai zaman akhir. Berarti kalau sudah zaman akhir, terbuka atau tertutup? Ya jawabannya pasti terbuka. Tapi sayangnya orang yang baca hari-hari ini selalu pakai ayat ini
dan mengatakan firman itu tetap tertutup loh. Ngacau ceritanya, kacau kan? Ngaco sekali orang-orang seperti itu. Ya, jadi ayat itu dipotong-potong, saudara. Bahaya sekali. Nah, kita sudah di zaman akhir lah, kapan lagi kita mendapatkan meterai yang terbuka ini dari firman ini? Ya, padahal kita sudah sampai saatnya. Karena itu orang yang senantiasa potong ayat, ya, mereka tidak akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam lagi. Tersesat pasti, ya. Nah, kita akan lihat ayat yang berikutnya. Ya, kita lihat dulu ya, ayat-ayatnya yang sering dipakai ya. Ya, sebagai senjata ya untuk mengelabui jemaat. Kisah Rasul di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 4 sampai yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai yang ke-8. Ya. Silakan brother untuk baca buat kita. Terima kasih. Brother Enoch. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Dan ketika berkumpul bersama, dia memerintahkan kepada mereka agar tidak beranjak dari Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. 5. Karena sesungguhnya Yohanes telah membaptis dalam air, tetapi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus tidak berapa hari lagi sesudah ini. 6. Oleh karena itu sesungguhnya, tatkala berkumpul bersama, mereka menanyai dia dengan mengatakan, Tuhan, apakah engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini? 7. Namun dia berkata kepada mereka, bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu atau saat yang telah Bapa tetapkan dalam wewenangnya sendiri. 8. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, baik. Terima kasih. Nanti kita akan melihat ayat-ayat ini kembali ya. Jadi inilah ayat-ayat yang sering dipakai. Ya. Di Matius, kemudian di Daniel, Matius, Markus, di Daniel, dan juga di Kisah Para Rasul. Jadi pengajaran hari ini untuk memperlengkapi saudara ya, supaya saudara punya wawasan. Sehingga saat saudara dapat pengajaran atau mendengar pengajaran atau ada yang bertanya, saudara betul-betul paham. Ya, nggak langsung ditelan begitu saja, akhirnya tersesat. Itu bahaya sekali. Ya, kita akan lihat yang berikutnya. Kita akan kumpulkan dulu 4 ayat tadi ya, termasuk 3 ya. Matius dan Markus jadi 1, kemudian Daniel, dan kemudian yang terakhir ini Kisah Para Rasul ya. Jadi ini adalah ayat-ayat yang sering kali mereka pakai sebagai senjata. Ya, sering kali. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita betul-betul buta dengan tidak mengetahui perhitungan zaman? Apakah kita betul-betul buta? Ada yang mau jawab? Tidak. Iya, terima kasih. Jawabannya adalah tidak. Ya, betul. Kita tidak buta. Ya, dalam mengetahui perhitungan zaman itu kita tidak buta. Kita akan lihat, nanti saudara akan ikuti, dan saya yakin karena kita sudah melihat banyak pengajaran-pengajaran di tempat ini, ya, saudara pasti akan hanya mereview saja. Ya, kita tidak buta, saudara. Ya, dengan perhitungan zaman ini kita tidak buta. Nah, mengenai Matius 24:36 dan Markus 13:32, itu saya sudah ajarkan di dalam pengajaran dengan title atau judul yaitu Rahasia Matius 24 terungkap. Ya, rahasia Matius 24 terungkap. Dan ini mengenai rapture, saudara. Ayat ini mengenai rapture karena ketepatannya itu tidak ada yang tahu, begitu. Ya, akan tetapi ayat-ayat ini Matius 24:36 dan Markus 13:32 tidak merepresentasikan mengenai kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua yang akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ya, yang turun beserta dengan siapa? Siapa yang mau jawab? Mempelai-mempelainya. Iya, betul. Terima kasih, Blisco. Dengan saudara dan saya yang rapture. Jadi kita jangan salah.
Oh, nanti Yeshua Mashiach turun dengan malaikat-malaikatnya. Saat yang kedua, tidak. Itu saat rapture, betul. Ya, tapi ingat, saat rapture itu adalah sebelum 3,5 tahun sebelum peristiwa dia menjejakkan kakinya, Yeshua menjejakkan kakinya di atas Bukit Zaitun. Ya, saat Yeshua turun di Bukit Zaitun, itulah perang Armageddon, dan disitulah saudara dan saya yang telah di rapture sebelumnya akan turun beserta dengan Yeshua HaMashiach. Dan setelah itu masuk dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi ayat ini itu berbicara mengenai saat rapture. Jadi saudara bisa lihat link pengajarannya, ya, saudara ketik di YouTube dan saudara akan mendapatkan pengajarannya. Saya tidak menjelaskan secara detail, saya sudah jelaskan sangat detail sekali di dalam rahasia Matius 24 terungkap. Siapa yang belum dengar, tolong dengar kembali. Ya, baik. Yang selanjutnya, mengenai Daniel 12 ayat 4, 9 sampai yang ke-10. Daniel diperintahkan untuk menyembunyikan segala firman itu. Sampai kapan? Sampai zaman akhir. Ya, disembunyikan dan dimeteraikan. Jadi nggak akan ngerti. Nah, jangan lupa bahwa kalimat itu tidak selesai sampai di sana. Akan tetapi akan diteruskan dengan sebuah kalimat, yaitu banyak orang akan pergi kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Ini kalimat penting sekali. Banyak orang akan pergi kian kemari, itu maksudnya bukan cuma traveling biasa, akan tetapi explore, ya, mengeksplor. Bahasa Indonesia apa explore? Menjelajahi, menyelidiki, menjelajahi. Kemudian mereka satukan semua informasi-informasinya, kemudian mereka masukkan ke dalam web page, ya. Dan kita sekarang nggak perlu seperti mereka. Misalnya nih ya, misalnya, wah kita kepingin tahu apakah sungai Efrat itu kering. Ya nggak usah ke sana. Kalau mau ya silahkan untuk lihat sungai kering. Tapi ya kalau nggak mau ya kita bisa mendapatkan informasinya, saudara, mengenai dari mana ya, dari internet, ya kan? Nah, karena itulah pengetahuan akan ditambahkan. Ini penting sekali. Ya, ada orang-orang yang mengumpulkan, arkeolog mengumpulkan semua data-data apa yang mereka temukan. Dan mereka kumpulkan dan setelah itu mereka publikasikan. Dulu pakai koran, sekarang koran sudah tidak laku. Ya, karena koran sudah ada di tangan dalam bentuk cellphone, smartphone. Ya kan? Nah, disinilah dikatakan pengetahuan akan ditambahkan. Kapan itu? Yaitu dalam zaman akhir. Di zaman akhir kita sekarang ini, teknologi itu betul-betul sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Orang dulu nggak pernah berpikir, ya, koran itu akan menjadi nomor satu. Majalah itu nomor satu semua. Ya kan, jadi mereka harus cetak, mesin cetak itu nomor satu. Tapi sekarang tidak lagi, saudara. Semua hanya dimasukkan internet, semua tersebar dengan luar biasa, menjangkau tanpa batas waktu, saudara. Ya, sangat dahsyat sekali. Nah, kalau kita lihat, ya, zaman Daniel itu adanya terjadinya, maksud saya, itu 600 sekitar 600 sebelum Masehi, sebelum kelahiran Yeshua. 600 tahun. Berarti
kalau dihitung sejak zaman Daniel sampai tahun 2023, itu berarti ada jangka waktu sekitar 2.600 tahun, saudara. Ya, 2.600 tahun ini nggak main-main, saudara. Umur kita sekarang ini aja rata-rata sekitar 80-90 tahun. Ya, mungkin 100 tahun. Mentok. Ya, ini 2.600 tahun dikali 26 kalinya, saudara. Jadi pantas Bapak Yahweh ngomong kepada Daniel, ya, meteraikan kitab itu, ya, sembunyikanlah. Karena apa? Karena masanya masih jauh ke depan. Jadi disitulah alasannya. Gak bisa ayat itu dipotong, dikatakan rahasia zaman akhir sampai hari ini termeterai karena yang pegang meterainya Daniel, dan Daniel sudah mati, nggak tahu di mana kuburnya. Nggak begitu, saudara. Ya, saudara bisa paham di sini. Karena alasan 2.600 tahun inilah, maka ya kitab itu dimeteraikan. Rahasia-rahasia itu dimeteraikan. Kalau dikasih tahu saat itu juga gak akan ngerti, ya, gak akan ngerti. Daniel gak ngerti apa itu yang namanya iPhone, gak ngerti, saudara. Apa yang itu namanya Android, apa itu namanya Microsoft, itu gak ngerti, ya. Jadi dia punya batasan ya sampai di situ saja, karena itu stop. Ya, itulah sebabnya maka kitab itu termeterai. Nah, ya, tapi sayangnya banyak pengajar-pengajar yang ya menempatkan diri sebagai Daniel. Ya, sayang sekali, rugi besar. Nah, saudara lihat, kita hidup tahun 2023 sekarang. Saudara lihat ya peta zaman ya, saudara di screen saudara. Kita lihat ya hari ini ya, ada 2023. Apa yang kita bisa lihat ini? Ya, apa yang kita bisa dapatkan di tahun ini dengan pengertian Davar Elohim? Ya, apa saja yang kita bisa dapatkan? Menurut saudara apa? Saudara bisa dapat apa? Banyak hal, Pak. Banyak, betul. Dari pengetahuan mengenai kerubim, dari peristiwa di mana Satan jatuh, dari kejatuhan Adam, ya, sampai air bah, sampai Goliat, sampai Israel terbentuk, Israel murtad, Israel dibuang. Saya bisa lihat kerajaan Babel, kerajaan Yunani, kerajaan Romawi, ya, Medo Persia dulu, kemudian Yunani, kemudian Romawi, saat Yesua, saat kematiannya, kebangkitannya, nabi-nabi, Yonah dan sebagainya, ya, Zakaria, Maleakhi, semuanya saudara dapat hari ini. Termasuk bait suci yang diruntuhkan tahun 70 sampai Israel lahir 1948, kita dapat semua, saudara. Inilah menjadi dasar mengapa Bapak Yahweh ngomong sama Daniel, ya, rahasiakan karena akan ada banyak peristiwa terjadi. Tapi nanti, ya, Bapak Yahweh mengatakan pengetahuan akan ditambahkan. Nah, hari ini kita sudah mencapai zaman akhir. Jadi kita bisa melihat semuanya. Kalau ayat itu dipotong, ya rugi sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Yang mau percaya dengan pembicara itu ikut tersesat, orang buta nuntun orang buta, dua-duanya semuanya masuk ke dalam lobang. Ya kan? Karena apa? Ya karena pengetahuannya tidak mau ditambah.
Bahkan dengan Dafar Elohim kita bisa melihat ke depannya itu ada apa. Karena kita sudah tinggal sedikit waktu lagi, saudara. Ya, kita bisa melihat, oh ada kerajaan damai 1000 tahun. Sudah pasti akan terjadi. Karena polanya 7000 tahun. 7 hari. Ya, pola Shemitah. Itu polanya ada di situ semua. Kita tahun 2023, kita dapat semuanya. Kita bisa lihat dengan detail. Ya, dengan detail. Termasuk sak kiamate sekalian, kita juga dapat karena kita dapat pengertian sudahan. Ya. Kemudian mengenai pangkuan Abraham, ya. Seol, mengenai Taman Eden, Gan Eden, Firdaus yang sekarang. Bahkan sampai nanti yang akan datang, kita sudah dapat semuanya. 2023 ini. Lengkap. Sangat-sangat lengkap. Dan precise. Precise itu apa ya bahasa Indonesia? Detail. Precise. Tepat. Tepat. Detail. Tepat. Ya. Bahkan nanti setelah kiamat apa yang terjadi sudah dikasih tahu dan kita bisa melihat pengadilan takhta putih. Kita sudah belajar. Ya, yang tidak tertulis masuk di dalam lautan api juga kita sudah tahu. Bahkan kedepannya setelah kerajaan damai 1000 tahun kita udah tahu mau kemana. Yang di rapture itu mau kemana? Yaitu tidak lain adalah masuk di dalam Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Lengkap, saudara. Sangat, sangat, sangat lengkap. Tidak ada buku yang lebih utama dari kitab suci saudara dan saya. Tidak ada. Tidak ada. Mau buku agama dari mana? Tidak ada yang sanggup menandingi Tanak dan Brit Kadasa. Karena itu saya sangat jatuh cinta dengan Tanak dan Brit Kadasa. Ya, dan saya sering mengulang-ulang peristiwa demi peristiwa dalam pikiran saya, dalam pembacaan Dafar Elohim. Saya bisa enjoy sekali. Karena ini peristiwa sudah pasti akan terjadi. Ini petanya itu di sini, saudara. Petanya itu sekarang itu di tangan saudara dan saya. Masih ada yang terkecoh. Waduh, saya bilang, wah, betul-betul rugi besar. Petanya itu sudah di tangan kita nih. Ini habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa. Sudah dikasih tahu sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu tidak bikin kita bingung. Anak-anak Bapak Yahweh adalah anak-anak terang yang bisa melihat semuanya kebenaran ini dengan terang. Luar biasa, saudara. Ya, ini dahsyat sekali. Kalau tidak mau digali, ya rugi besar, saya bilang. Sangat-sangat rugi besar. Kita dapat semuanya. Ya. Jadi, mungkin masih ada yang mau maksud saya gini, mungkin masih harus ada yang bertumbuh, segera cepat bertumbuh. Ya, cepatlah bertumbuh dalam pengenalan Dafar Elohim yang benar. Jangan berlambat-lambat. Ya, jangan berlambat-lambat. Karena apa? Karena waktunya sudah semakin singkat. Kita bisa lihat. Nah, Daniel 12 ayat 10 dikatakan, banyak orang akan dibersihkan, disucikan, dimurnikan. Namun, orang jahat, yaitu orang fasik. Orang fasik itu orang sudah dikasih tahu kebenaran, ngeyel. Tahu ngeyel? Bahasa Indonesia ngeyel apa? Bandel. Bandel. Kepala batu. Kepala batu. Membantah, ya. Pak. Ya. Bahasa Surabaya enak, ngeyel. Iya, enak sekali. Kepala batu, udah dikasih tahu kebenaran. Itu orang fasik, tapi menolak. Ya, dan berbuat jahat. Akan berbuat jahat dan tidak seorang pun. Perhatikan kalimat yang mengerikan ini. Ya.
tidak seorang pun dari orang jahat atau orang fasik itu akan memahaminya. Tidak ada. Jadi pantas mereka selalu berdalih tidak ada seorang pun yang tahu. Mengapa? Ternyata mereka masuk di dalam golongan yang fasik. Ya, karena apa? Dikasih tahu tidak mau tahu. Itu paling parah, saudara. Ya, kalau tidak tahu, mau dikasih tahu, masih mau menerima, jadi tahu, ya itu lebih bagus masihan. Tapi kalau sudah ya tidak mau dikasih tahu, menolak terus, wah itu paling parah. Ayat ini dikatakan selanjutnya, tetapi orang yang bijaksana akan memahaminya. Kalau saudara dapat memahaminya, ya, apa yang tertulis dalam kitab Daniel ini, berarti saudara bisa melihat, memahami kronologi yang telah saya jabarkan di atas. Saudara adalah kandidat-kandidat orang bijaksana. Asal terus mau diperlengkapi. Ya, jadilah bijaksana. Ya, hanya orang yang bijaksana akan memahami, bukan orang yang pinter. Ada banyak orang pinter. Ya, pinter khotbah, pinter ngomong, pinter banyak hal. Ya, tapi gak paham mengenai timeline daripada Dafar Elohim ini, gak paham. Ya, berarti mereka tidak termasuk orang yang bijaksana. Ya. Jadi sangat penting sekali apa yang dikatakan Dafar Elohim supaya kita tahu di mana posisi kita sedang berada dan kita bisa mempelajari dengan lengkap dan sempurna ya Dafar Elohim itu. Dan itu akan memberkati saudara dan saya menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, kita akan lihat yang di dalam Kisah Para Rasul. Itu ayat-ayat yang sering dipakai sebagai senjata untuk mengelabui jemaat agar tidak percaya tahun kedatangan Yeshua untuk yang kedua kalinya. Yaitu dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 4 sampai yang ke-8. Tadi sudah dibaca, kita nggak usah dibaca lagi. So, perhatikan di sini ada satu percakapan antara murid-murid dan Yeshua. Ingat, murid-murid saat ini sedang diperintahkan untuk menunggu satu perayaan oleh Yeshua. Yaitu perayaan apa? Shavuot. Ya, terima kasih. Shavuot, Pentakosta. Ingat, saat percakapan ini, Yeshua sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Ya, dia sudah dibangkitkan dari kematian. Ingat ya. Jadi kita harus tahu saat kita baca ayat itu posisinya ada di mana dulu nih, gitu loh. Jadi nggak ngawur. Ya kan? Ada yang ngomong, oh ini kan sebelum kematian Yeshua, ya keliru. Ya kan? Jadi kita harus tahu, saudara. Harus paham. Saat saudara baca firman itu saudara ngerti posisinya ada di mana. Ya itulah time travel. Ya kan? Nah, jadi saat itu Yeshua memerintahkan murid-muridnya jangan keluar dari Yerusalem. Ya, jangan, karena ada janji Bapa Yahweh. Ya. Janjinya apa? Yaitu pencurahan ruah Yahweh Elohim pada hari raya Shavuot. Luar biasa ya. Jadi Yeshua itu enggak ngawur cara kerjanya. Wes enggak apa-apa wes, nek kamu mau nggak di Yerusalem, kamu mau di Bethlehem ya nggak apa-apa gitu. Nggak boleh, saudara. Ya, nggak boleh. Ada aturannya. Jadi Dafar Elohim itu betul-betul luar biasa. Ya, Yeshua ngomong di Yerusalem loh ya. Ya di Yerusalem. Ya kalau mereka nggak percaya gimana? Mereka masih ada yang mungkin di Galilea atau mungkin ada yang di Nazaret atau yang ada di Bethlehem. Ya nggak dapat, saudara. Ya kan? Nah, mereka taat kan? Mereka taat, jadi mereka kumpul. Saat itu dicurahkan ruah Yahweh. Nah, ternyata sebelum peristiwa Shavuot, mereka juga tanya lagi. Ya, tanya lagi sama Yeshua. Apakah engkau akan memulihkan bagi Israel pada masa ini? Kerajaan Israel pada masa ini? Saudara ngerti nggak? Kenapa murid-murid tanya ini?
Saudara, kenapa murid-murid? Siapa yang mau coba jawab? Kita sambil diskusi aja. Saudara tahu nggak kenapa kok murid-murid tanya sama Yeshua mengenai hal ini? Kalau saya mau jawab mungkin Ya, karena murid-muridnya itu mau mereka itu dibebaskan dari penjajahan Romawi saat itu, bukan? dari penjajahan Romawi. Oke, ya. Ada lagi yang mau coba menjawabnya? Ya, terima kasih, Brother Reno. Izin Pak. Ya, silakan, Siapa Ya, karena ekspektasi orang-orang Israel waktu itu, seorang Mesaya datangnya itu adalah untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Sehingga gambaran itulah yang tercantum di dalam pikiran semua para murid. Dan hal itu mereka pertanyakan kepada Yeshua HaMashiach. Ya, oke. Terima kasih, Sister Rice. Kita tampung dulu. Ada lagi yang mau coba jawab? Mengapa kok mereka tanya seperti itu? Ya hampir mirip Pak ya. Kerinduan murid-muridnya tuh mempunyai kerajaan yang kuat untuk menguasai bangsa Israel Pak. Itu Pak kerinduannya. Oke. Makasih Pak Budiman. Ada lagi, satu lagi yang mau coba jawab. Kira-kira mengapa mereka menanyakan hal itu? Pak, Ya, silakan Sirkoni. murid-murid Yesua berharap bahwa kedatangan Yesua itu sama sih seperti berharap supaya Yesua itu akan menjadi raja sehingga mereka terbebas dari bangsa Romawi. Ya, oke, terima kasih. Baik. Jawabannya betul semua. Ingat di Tanak itu ada janji bahwa Israel itu akan dikembalikan posisinya memiliki kerajaan. Ya, setelah pembuangan. Setelah pembuangan. Ingat itu ya. Setelah pembuangan. Ya. Pembuangan yang terakhir itu pada masa raja siapa? Siapa yang tahu? Raja siapa yang dibuang terakhir? Nebukadnezar Pak ya, Babel Pak ya. Nah, itu yang menjajahnya gitu. Raja Israelnya maksud saya. Oh, oke. Raja siapa? Apa Raja Hizkia, Pak Yosef? Hizkia bukan. Oh. Bukan Hizkia. Raja siapa? Yang terakhir. Shealtiel kah, Pak? Raja siapa? Shealtiel. Sorry, Sister Richard, putus. Raja Shealtiel. Shealtiel, bukan. Yekonia ya. Raja terakhir adalah Zedekia. Oh, Zedekia. Benar, Pak. Aduh. Zedekia itu adalah Raja Yehuda terakhir. Kerajaan Israel itu terpecah jadi dua saat zaman Raja siapa? Yerobeam dan Rehabeam. Jadi Rehabeam itu anaknya siapa? Shlomo. Baik. Jadi Salomo punya anak Rehabeam. Di masa Rehabeam, maka kerajaan Israel itu pecah. Jadi dua. Kerajaan utara jumlahnya berapa? Lupa Pak. Dua Pak ya. Kerajaan utara jumlahnya 10 suku. Jadi itulah yang disebut kerajaan Israel. Yang kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda. Ya, Yehuda.
Ya, dua suku. Suku apa aja? Yehuda, Yusuf atau Benyamin apa Pak? Suku apa aja yang dua itu? Yehuda dan Benyamin, Pak. Yehuda dan Benyamin. Ya, ibu kotanya adalah Yerusalem, Pak. Yerusalem. Sedangkan yang di utara, ibu kotanya adalah Samaria. Samaria. Ya, betul. Ya, jadi dengan kayak gini saya gali kembali pikiran saudara untuk cinta akan Dafar Elohim. Iya, Pak, bagus, Pak, mengingatkan, Pak. Ingin mengingatkan sejarah. Nah, jadi dua kerajaan ini terpecah. Satu kerajaan ini terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel. Ingat ya, kalau saya ngomong kerajaan Israel itu bukan kerajaan Yehuda. Ya. Jadi kerajaan Israel adalah 10 suku yang utara itu sudah jatuh terlebih dahulu di tangan Assyria. Ya, dan kemudian yang terakhir bagian selatan yaitu kerajaan Yehuda, dua suku, Yehuda dan Benyamin. Dan raja terakhirnya adalah Sedekia. Dia ditawan oleh Nebukadnezar. Ya, dia dicongkel matanya oleh Nebukadnezar. Ya, saudara paham ya di situ ya. Nah, di dalam Tanak itu ada janji-janji bahwa Israel itu akan dipulihkan lagi menjadi satu kerajaan. Nah, inilah yang menjadi pemicu terjadinya berulang kali Israel memberontak. Karena sejak kejatuhan di tangan Nebukadnezar, Israel tidak pernah lagi menjadi kerajaan. Ya, ingat ya. Tidak pernah lagi menjadi kerajaan. Memang beberapa raja Medo-Persia telah mengizinkan ya orang-orang Israel untuk membangun kembali Yerusalem. Yang diberi izin siapa namanya? Siapa namanya? Yang diberi izin. Yang diberi izin untuk membangun Yerusalem. Kohesi. No, yang diberi izin itu rajanya. Rajanya memberikan izin kepada siapa? Nehemia ya, Ezra. Nehemia. Jadi sejak mereka kembali ke Israel, mereka tidak pernah punya raja. Ya, paham ya? Jadi sejak jatuhnya kerajaan Yehuda, ya, di bawah pemerintahan Nebukadnezar, Israel tidak pernah akan menjadi raja sampai kapan? Kerajaan 1000 tahun. Ya, terima kasih Pak John. Lulus kalau begitu. Oke. Ya, paham berarti. Sampai kerajaan 1000 tahun. Dan rajanya adalah Yeshua Masih. Di atas tahta Raja Daud. Daud, betul. Ya, ini harus paham. Jadi lengkap ini. Ya, kita bisa melihat dengan jelas. Jadi sampai detik ini Israel tidak pernah kembali menjadi sebuah kerajaan, tapi janjinya itu adalah ada kerajaan. Karena itu murid-murid tanya, "Lah kamu sudah mati, sudah bangkit, sudah punya power?" Maka murid-murid tanya, apakah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel masa ini? Itu dia. Saudara bisa lihat? Tapi Yeshua ngomong, bukan hakmu untuk mengetahui waktu dan saat yang telah Bapa tetapkan atas wewenangnya sendiri, dalam wewenangnya sendiri. Saudara bisa lihat?
Jadi konsep mereka itu mereka berpikir bahwa Yeshua akan establish. Apa itu establish? Menciptakan, mendirikan. Ya, mendirikan. Terima kasih, Rizko. Mendirikan kerajaan. Karena itu, ya, siapa yang terkecoh? Siapa yang terkecoh dengan konsep ini? Siapa yang murid-muridnya? Yang terkecoh adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot terkecoh. Mengapa terkecoh? Karena dia pikir Yeshua punya kekuatan supernatural untuk menghadapi imam-imam ahli-ahli Torah. Saya bisa lihat di situ? Ya. Ternyata saat dihadapkan, Yeshua tidak ngomong apa-apa, tidak memberikan mujizat apa-apa, tidak melakukan perlawanan apa-apa, bahkan rela mati. Nah, terkecoh si Yudas Iskariot. Saya bisa lihat, siapa lagi yang terkecoh? Ada yang mau coba jawab? Selain Yudas Iskariot, siapa lagi yang terkecoh? Ya. Petrus tidak. Tidak terkecoh dia. Satan. Oh, enggak, ini kan murid-murid. Kita ngomong murid-murid. Bukan murid-murid. Orang saat itu yang terkecoh. Pak Yosef, saya mau tanya, mau jawab, itu murid-murid yang meninggalkan banyak Yesua waktu itu, puluhan, yang 70 murid itu ya. Mereka meninggalkan Yesua, bukan? Yang meninggalkan Yeshua yang 70 itu karena pengajaran Yeshua keras sekali. Itu ada di dalam Yohanes pasal 6 mengenai makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Oh iya, oke, got it. Thank you. Ada lagi yang terkecoh? Orang Farisi. Bukan. Yang terkecoh sehingga posisinya menjadi yang terkecil di Syamayim. Yohanes Pembaptis. Iya. Terkecoh dia. Betul kan? Ingat peristiwa itu. Dia pikir kan, apakah kami masih harus menunggu yang lain? Ataukah kamu adalah Mesiasnya? Yeshua ngomong, wah, dia kehilangan dia. Akhirnya Yeshua membuat satu kalimat yang berbahaya. Di antara semua perempuan, ya, Yohanes adalah orang yang terbesar. Tetapi di Syamayim dia yang paling kecil. Waduh, hilang. Ya. Hilang mahkotanya dia. Karena dia terkecoh. Ya, jadi disinilah kita bisa melihat mengapa murid-murid menanyakan kembali. Ya, menanyakan kembali. Apakah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini? Ya, dan Yeshua berkata, bukan hakmu untuk mengetahui. Nah, ayat ini seringkali dipotong. Dua ayat ini, ayat 6 dan ayat 7. Dipotong. Ya, dan dijadikan senjata. Ini loh, buktinya, ya, tidak tahu saatnya. Hanya Bapa sendiri dalam wewenangnya. Padahal, Yeshua mengatakan kepada murid-murid, kepadamu diberikan rahasia kerajaan Elohim. Tapi yang lain tidak. Kita bisa lihat, mengapa kok sampai ini tidak dijawab langsung oleh Yeshua? Jawabannya simpel, saudara. Ya. Kenapa? Karena memang bukan haknya para rasul saat itu. Lihat skema ini. Ya, masih ada 2000 tahun ke depan. Saya bisa lihat, mau dijelasin ya percuma, begitu loh. Ya, bahasa apa itu namanya? Vietnamnya itu bojai, ya kan? Bojai, kamu dijelasin sekarang ya percuma, begitu. Mau dijelasin ya nggak ngerti, orang mudeng gitu, nggak ngerti, sih 2000 tahun lagi.
Ya persis seperti si Daniel, mau dijelasin sih 2600 tahun ke depan. Masih terlalu lama. Sudah, yang penting sekarang kamu fokus. Fokusnya apa? Tugasmu adalah ayat yang ke-8, Kisah Rasul 1 ayat 8. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus, Ruah Yahweh Elohim datang ke atasmu. Dan terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.